Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar berkembang. Oke bapak semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini part 2 dari Third Isekai menjadi petani di Dungeon Tower. Kalau Anda belum nonton part pertama, harap nonton dulu ya, biar nyambung ceritanya. Oke, langsung dicapcus di alur cerita Terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Terlihat di mulut gua ada daun bawang, dan itu sedang digunting, kemudian disiram, dan semua itu dikerjakan oleh dua kelinci pasutri. Dua kelinci itu sangat senang bertani, mereka sangat menikmati pekerjaannya. Ya, Sejun jadi santai-santai gitu ya semenjak ada dua kelinci pasutri. Kemudian pasangan kelinci itu mendekati Sejun, mereka itu ya minta izin dulu sama Sejun untuk tinggal di sini dan membuat rumah di sini. Dan mereka melakukan serangan imut-imut, manjrit malah melakukan serangan imut-imut. Wadidaw. Ya, Sejun pun tidak bisa mendapatkan serangan imut. Jadi ia mengatakan, "Oke, silahkan tinggal di sini sambil menemani saya gitu ya. Ya, yang penting kalian mau membantuku bercocok tanam di sini ya," ucap Sejun. Pasangan kelinci itu pun sangat senang dan mereka memeluk Sejun. Ya, kemudian Sejun itu ya semedi lagi. Dia langsung semedi untuk menemukan ilham. Ya, ia sedang memikirkan langkah selanjutnya, soalnya ia baru sadar dengan kemampuan celemek dan itu ya penyiraman air si dua kelinci ini itu sangat OP sekali itu celemek sama airnya itu penyiraman airnya itu ya. Soalnya pot penyiraman air itu nggak habis-habis airnya, kayak unlimited gitu ya airnya. Wadidaw, OP bener. Dan itu ya celemek si kelinci wanita bisa mengeluarkan perkakas apapun ya, alat-alat rumah tangga bisa langsung diambil di celemek itu. Wanjrit, bisa ngeluarin apapun selama itu adalah perkakas rumah tangga. Wadidaw, OP bener dah ini dua itemnya. Ya, kelinci pun sudah kelar dengan memotong daun bawang dan Sejun menyuruh kelinci untuk mengeringkan daun bawang di sinar matahari. Kemudian Sejun melihat kondisi ubi jalar dan sepertinya itu ya sudah ada perkembangan, dan terlihat yang menunjukkan perkembangannya adalah tomat cherry. Tomat cherry sangat berkembang dengan sangat bagus, tumbuh dengan stabil. Sejun pun sangat berterima kasih kepada dua kelinci itu dan itu ya mengangkat jempol. Good job kelinci. Dua kelinci itu pun senang, yang kemudian dua kelinci itu langsung berlari dan berhenti di pojokan. Kemudian mereka menggali di pojokan tersebut yang akhirnya jeng jadi rumah. Wanjrit, cepet banget dah, sampai-sampai si kelinci pria kecapean itu ya. Karena itu ya, karena ngebut bikin rumah, Sejun jadi bingung, kok kelincinya cepet amat bikin rumahnya. Ya, Sejun pun kembali itu ya angkat jempol. Oke, mantap jiwa. Ya, mantap jiwa loh pria kelinci. Jos gandos. Gandos, tapi si cewek kelinci malah lagi itu ya, lagi nganu. Ia minta nganu, ia minta gitu ya. Ya, Anda tahu sendirilah dia lagi minta apa. Dia minta itu sama si pria kelinci. Wanjit, baru juga selesai bikin rumah udah minta digoyang. Wadidaw. Si pria kelinci pun menolak karena ia mau istirahat, tapi ia malah diseret sama si itu ya, sama si ibu kelinci, sama si kelinci cewek. Wadidaw, dipaksa untuk goyang dan adegan goyang pun disensor. Ya, buat si MC kita ini stres sendiri karena nggak bisa ngintip. Wadidaw, mana mau ngintip, mana. Dan ya, Sejun pun jadi iri sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Dadah. Ya, sambil nunggu pergoyangan, Sejun mau itu ya mau bobok siang dulu. Ia sekarang tidur di tumpukan daun bawang dan berkata ia mau tidur. Ia malah kepanasan, ada sesuatu yang panas di punggungnya. Apaan dah, panas sekali cuk. Dan ternyata itu api yang muncul dari pembiasan dari air itu ya, dari air dalam botol. Botolnya berfungsi sebagai kaca pembesar yang memancarkan sinar dan itu ya terpusat ke daun bawang yang
akhirnya membakar daun bawang yang ditiduri oleh Sejun. Wadidaw, Sejun kepanasan itu. Tapi selain kepanasan, Sejun juga senang karena akhirnya ia bisa mendapatkan api, ia bisa masak cuy, tidak makan mentah-mentah lagi. Hore, wadidaw, akhirnya ada api, gue bisa masak itu ubi bakar. Walah walah walah, mantap jiwa ini. Sejun pun mengambil botol airnya dan menyinari daun bawang kering, tapi gagal, cuman keluar asap doang, apinya tidak terbentuk. Kemudian Sejun meniup bara api itu di daun kering itu ya, dan muncul api. Di saat bersamaan kelinci pasutri selesai goyang. Kelinci pria bingung dengan apa yang dilakukan oleh Sejun. Ia sedang meniup-niup daun bawang. Kemudian dua kelinci itu menghampiri Sejun dan ia mau membantu Sejun. Sejun langsung menyuruh mereka berdua untuk meniup-niup daun bawang, dan Sejun akan menyinari daun bawangnya dengan botol air supaya terpusat. Dan ya, kerjasama mereka membuahkan hasil. Api berhasil terbentuk dan ya, hore, akhirnya punya api cuk, mantap dah. Sejun langsung memotong daun bawang dan membakar daun bawang itu di atas api unggun. Setelah matang, ia pun memakannya dan lebih rasanya manis, mengejutkan sekali. Cuman dibakar rasanya berubah menjadi manis. Wanjrit, enak sekali ini, enak kali, maknyus. Sejun pun membakar lagi daun bawangnya. Dua kelinci jadi bingung. Mereka pun mencoba untuk membakar daun bawang dan dimakan, dan ya, manis cuk. Dua kelinci itu begitu kegirangan mendapatkan rasa yang berbeda dari daun bawang yang dibakar. Mantap jiwa, bener-bener maknyus. Dan ya, hari ini mereka bertiga memetik daun bawang dan membakarnya bersama-sama. Dan ya, scene pun berpindah keesokan harinya. Sejun baru bangun tidur dan ia raup di kolam yang ada di gua itu ya, raup gitu, cuci muka gitu ya. Cuman nggak ada sabun, jadi ya nggak bisa mandi. Wadidaw, berapa hari nih Sejun nggak mandi. Sejun melihat tomat cerinya sudah besar dan daun bawangnya sudah dipotong lagi, serta ubi jalarnya juga sudah tumbuh dengan baik. Sejun sangat senang, terutama kepada daun bawang, karena tanaman ini sangat banyak membantunya, terutama di malam hari, yang mana Sejun membuat obor dari gulungan daun bawang yang kemudian ia taruh dekat kolam gua biar bisa memantulkan sinar gitu ya, jadi lampu otomatis gitu ya, jadi terang semua gitu guanya. Akan tetapi ada ikan, ternyata ada ikan di dalam di dalam kolam itu. Tiba-tiba ikannya muncul dan mau memakan obornya. Wadidaw, ada ikan. Tapi Sejun langsung menghindar dan ikannya jatuh ke darat. Wanjit, bikin kaget saja nih buat Sejun. Sepertinya ini ikan ikan nokturnal yang tertarik dengan cahaya. Ya, lumayan ada ikan, langsung saja jadi ikan bakar. Sejun langsung membuat ikan bakar. Wadidaw, enak ini jadi ikan bakar. Sejun pun memakannya, dan benar, setelah sekian lama tidak makan daging, akhirnya bisa makan daging. Rasanya benar-benar maknyus. Sampai-sampai si kelinci jadi ngiler lihat Sejun makan ikan bakar. Dia makan dengan lahap gitu ya. Saya juga jadi kepengin makan ikan bakar. Dan ya, mereka bertiga makan bareng lagi, dan sekarang makan ikan bakar ya. Wadidaw, peningkatan luar biasa ini makan daging ikan. Dan ya, scene pun dipercepat. Saat ini terjadi blue moon, dan ternyata blue moon terjadi 30 hari sekali. Sebelumnya Sejun menghitung hari dan jam di HP-nya, tapi HP-nya sudah mati ya, karena baterainya habis. Akhirnya Sejun menghitung hari dan dan ia menulis di dinding gua, di dalam batu gua gitu ya. Dan sekarang menurut perhitungannya sudah 61 hari ia hidup di dalam gua tersebut.
Dan itu ya agak susah memang di awal-awal, tapi sekarang ia sudah terbiasa, apalagi ia sudah bisa makan ikan bakar. Udah bersyukur banget. Dan yang paling mengejutkan adalah kelinci pasutri yang sekarang punya anak. Wadidaw, lucu-lucu banget ini anaknya. Sekjun senang sekali punya teman tambahan. Dan bruk, anak-anak kelinci pada memeluk Sekjun. Ya, Sekjun sangat senang sekali karena ia dianggap paman sama 5 anak kelinci tersebut. Kemudian Sekjun membawa bocil kelinci itu ke kebun tomat. Terlihat tomatnya sudah berbunga. Dan ya, saatnya untuk melakukan penyerbukan. Soalnya tidak ada serangga di sini, jadi penyerbukannya manual-manual saja gitu ya. Pakai batang daun bawang, kemudian itu ya dioles-oleskan, dan ternyata ada itu ya, ada satu bocil kelinci yang menjilat-jilat bunga tomatnya, yang kemudian ia terkena serbuk sari dan bersin-bersin gitu ya. Setelah itu Sekjun membersihkan hidung kelinci itu. Dan ternyata Sekjun melihat ada tomat yang tumbuh, ada buah tomat yang tumbuh gitu ya, tapi masih belum matang. Tapi akhirnya tomatnya ada yang berbuah. Ternyata si bocil kelinci mau makan buah tomat itu. Ya, Sekjun sangat senang karena buah tomatnya telah berbuah. Yeay, makan tomat lagi. Dan ya, scene pun berpindah. Hari ini akan muncul Blue Moon. Sekjun akan mempersiapkan diri menghadapi Blue Moon. Di antaranya memastikan api tidak mati dan menaruhnya di dalam bebatuan. Kemudian memakai baju dan topi daun bawang supaya hangat. Soalnya kalau Blue Moon datang, biasanya suhunya langsung turun, dingin sekali cuk. Para kelinci pun masuk ke rumahnya supaya aman dari Blue Moon. Dan ya, Blue Moon pun terjadi. Suasana jadi sepi, sinar matahari langsung berubah menjadi sinar biru yang gelap. Suhu dingin langsung melanda dan Sekjun langsung kedinginan. Ternyata baju daun bawangnya kurang tebal untuk melindungi Sekjun dari dingin yang disebabkan oleh Blue Moon. Dan tiba-tiba, boom! Ada langkah berat yang menghampiri gua Sekjun. Sekjun panik dan ternyata ada langkah kaki monster besar. Monsternya berwarna merah dan monster itu melihat ke bawah gua. Dan itu ya, gua itu adalah gua yang ditinggali Sekjun. Wadidaw, bahaya ini cuk. Dan ternyata itu beruang merah madu, Big Bear Red Bear. Ia memandangi di bawah gua yang terdapat daun bawang. Sepertinya ia ngiler lihat daun bawang. Sekjun benar-benar panik melihat beruang besar itu. Ia gemetaran karena takut. Ia bingung mau melakukan apa. Saking paniknya, ia menjatuhkan semua isi tasnya. Itu ya yang membawa botol air sama buah tomat cherry berjatuhan. Wadidaw, barang-barangnya jatuh. Sekjun tambah panik, apalagi setelah dilihat si beruang besar itu ya menatap Sekjun, menatap di dalam gua dan menatap Sekjun. Wadidaw, gimana ini? Sekjun kaget dan ia berteriak. Si beruang juga meraung-raung kencang dan dia berteriak. Dan ya, scene langsung berpindah. Wadidaw, gak ada kelanjutannya. Terlihat Sekjun pingsan dan kelinci itu ya berusaha membangunkan Sekjun, dan kelinci pria menampar Sekjun yang susah dibangunkan. Sampai-sampai Sekjun kaget luar biasa. Ia kira dirinya modar karena dimakan beruang. Sekjun pun bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apa Blue Moon sudah selesai? Di mana beruangnya? Ya, si kelinci pun itu ya hanya bisa pipi 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 pipi. Wanjrit, nggak tahu artinya cuk. Sekjun pun mengingat kembali kejadian tadi. Ia benar-benar melihat ada beruang besar yang meraung-raung di dalam mulut gua. Dan itu membuat Sekjun pingsan. Tapi aneh, kenapa Sekjun tidak diserang? Ia tidak diserang sama sekali oleh si beruang. Dan ia masih utuh, nggak ada luka sama sekali, nggak ada bekas serangan. Ya apapun itu, tiba-tiba beruangnya menghilang. Kayaknya nggak ada deh beruangnya. Wadidaw. Ya, Sekjun pun bingung. Dan rasa takutnya masih menyelimuti dirinya. Sampai-sampai membuatnya kedinginan. Kelinci cewek pun mengambil api. Dan itu ya yang ada di bebatuan.
dan membakar api unggun dengan daun bawang. Dan ya, Sejun pun jadi mendingan karena api unggun itu ya, apalagi si cewek kelinci membawakan Sejun ikan bakar yang ia simpan. Sejun sangat senang dan ia pun lahap memakan ikan bakar. Dan ya, ia lahap sekali makannya, ia langsung menghabiskan ikan bakarnya. Mungkin si Sejun jadi kelaparan gitu ya. Dan ya, Sejun pun kembali sehat walafiat. Kemudian kelinci pria memberitahu Sejun kalau ada sesuatu di tanaman tomatnya, dan ketika dilihat, itu tanaman tomatnya berubah warna menjadi biru. Wadidaw, ini tomat apaan dah? Kok malah biru? Sejun langsung kaget melihat tomat biru itu. Ia pun mengeceknya. Dan ternyata tomat ini adalah tomat yang terpengaruh cahaya Blue Moon. Dan tuing, ada notifikasi muncul. Pencapaian hebat Anda telah menarik perhatian pengelola menara. Apa-apaan nih dah, malah ada status Kido. Ucap Sejun kaget melihat notifikasi itu. Pengelola sedang mengamati Anda. Pengelola menara sedang tidak senang. Sejun yang membaca notifikasi itu jadi bingung. Kok malah curhat notifikasinya? Pengelola menara mengetahui Anda bukan tamu undangan yang sah. Pengelola menara ingin menyembunyikan kesalahannya. Wanjrit, ternyata Sejun diteleportasi itu adalah kesalahan si pengelola menara. Bangke dah. Sejun sangat kesal. Ia meminta si pengelola untuk mengeluarkannya dari lubang ini dan mengantarnya pulang. Akan tetapi pengelola menara berpikir untuk membunuhmu dan menghilangkan bukti. Waduh, malah mau di-kill. Sejun benar-benar jengkel. Ia salah apa, cuk? Ia malah mau di-kill, wanjrit. Kemudian notifikasinya diam, dan Sejun pun diam. Ia merasa bingung dengan apa yang ia hadapi saat ini. Dan itu dah aneh banget dah. Ia mau pulang, cuk. Sekarang juga ngapain juga di Dungeon Tower tapi cuma di lubang. Nah, ngapain cuma bercocok tanam, wadidaw. Dan tiba-tiba Anda dibangkitkan dan wush, tubuh Sejun dikelilingi cahaya biru, dan itu ya toret-toret naik level. Sejun kaget, apa-apaan ini dah. Dan ternyata si pengelola memberikan Sejun job alias kerjaan untuk dirinya, dan Sejun sangat senang. Dan Sejun jadi tambah bingung, tapi ia senang juga sih. Akhirnya ia dapat job. Dia sudah di Dungeon Tower tapi nggak dapat job, dan akhirnya ia dapat job dan tidak jadi di kill. Dan jobnya adalah petani. Sejun langsung diam 1000 bahasa. Ia nge-freeze. Kemudian muncul keterangan, job Anda membuat Anda tidak akan sakit, dan job Anda sangat dekat dengan alam. Poin XP didapat dari menanam dan memanen hasil tanaman Anda. Waduh, bener-bener dah jobnya petani. Ya elah, posisinya yang menanam daun bawang dan tomat kan itu ya untuk cadangan makanan, malah disuruh jadi petani beneran. Ini gimana sih? Pengelolanya itu ya malah bangke. Udahlah, nganter aja pulang lah daripada jadi job petani. Walah. Ya, Sejun pun shock berat. Ya, bukannya pulang malah disuruh jadi petani di Dungeon Tower. Wanjrit, bangke. Pedebah lu pengelola tower. Kenapa ini terjadi padaku? Sejun pun frustasi. Dan ia mau menghancurkan tomat Blue Moon itu ya, tomat yang biru. Tapi Sejun berhenti bergerak begitu melihat dua kelinci yang membantunya, dan ia melihat anak-anak kelinci dengan imut-imutnya, dan akhirnya hatinya menjadi bimbang. Dan para kelinci itu menatap Sejun dengan tatapan itu ya, dan dengan tatapan yang ketakutan. Ya, Sejun pun tidak jadi marah. Ia mengingat kembali perjuangannya membuat api, menanam tanaman, dan mendapatkan tomat Blue Moon. Ia merasa nyaman di sini, dan ia merasa tidak buruk juga menjadi petani di Dungeon Tower. Dan ia pun sudah bodoh amat dengan si pengelola. Ia mau menatap masa depan walau sebagai petani. Pasti ada keistimewaannya menjadi petani di Dungeon Tower. Kemudian tomat Blue Moon mengeluarkan notifikasi dan tertulis tomat cherry ajaib diberkahi cahaya Blue Moon dan dibudidayakan di tower, sangat bergizi dan enak, bisa meningkatkan magic power sebesar 0,05 secara permanen.
Melihat keterangan itu, Sejun jadi kaget. Ini item luar biasa, tomat birunya bisa meningkatkan status, hebat bener. Tapi peningkatannya terlalu kecil untuk satu buah. Gimana kalau makan 100 buah? Wadidaw, gimana itu cuk? Di saat melihat kehebatan tomat Blue Moon, ternyata dari kejauhan Sejun diawasi oleh sesuatu dan ia tampak marah dengan keceriaan dari Sejun. Siapa itu dah? Apa itu si pengelola tower? Wadidaw, gede banget, serem dah. Kemudian di saat bersamaan Sejun merayakan job petaninya dengan Pak Kelinci, Sejun kembali mendapatkan notifikasi dan itu adalah sebuah quest. Tawarkan tomat Blue Moon kepada pengelola tower. Skill hadiah, skill petani, penolakan modar. Wajib modar. Nolak misi bisa langsung modar. Misi apa anda? Ucap Sejun kaget. Wadidaw, kampret bener ini, ngerampok namanya ini. Emangnya nggak bisa minta baik-baik, pakai ngancem ngekill segala. Ucap Sejun marah-marah. Ya, Sejun pun merasa kesal dengan tingkah si pengelola menara. Dia bingung, ini sebenarnya ngapain dah. Tapi kalau dia pikir-pikir, tidak buruk juga hadiahnya skill petani. Ya, udahlah kasih aja. Monggo Doro, ini tomat cherry-nya yang berwarna biru. Ucap Sejun sambil memberi tomat Blue Moon. Dan cuit, misi selesai, hadiah diberikan. Sejun pun penasaran dengan skill apa yang ia dapat, dan setelah dibuka ia mendapatkan skill sowing. Itu skill yang dapat meningkatkan penyemaian bibit saat ditanam. Wanjet, skill petani. Ya dahlah, kacau banget dah ini. Ya dahlah, kalau kayak gini kacau bener dah, cuman skill sowing apaan ini dah. Ya karena dia seorang petani jadi ya udahlah, malas banget lah kalau diprotes lagi. Ya saatnya untuk menjalankan pertanian di Dungeon Tower. Pak Sejun sang petani tower. Beberapa saat kemudian Sejun membuat api unggun. Ia memancing ikan yang tertarik dengan cahaya, yang kemudian memukulnya, dan ternyata dari ngekill ikan di kolam gua ia mendapatkan poin XP, dan berkat menangkap banyak ikan sekarang ia sudah level 2. Dan ya, saatnya mukbang ikan bakar. Ya para kelinci, kita mukbang ikan bakar dulu, ucap Sejun yang membuat para kelinci berdatangan. Sebelum kerja, kita makan dulu. Setelah makan, kita kembali bertani. Oke, setelah selesai makan, Sejun dan para kelinci pun mulai melihat pertaniannya. Dan di tanam itu ya, ada tanaman tomat yang sudah tumbuh banyak buahnya. Sejun dan para kelinci jadi senang dengan pertumbuhan dari tomat cherry. Benar-benar subur coy, dan tumbuh menjadi tanaman yang excellent. Sejun sampai terharu. Ya, Sejun pun memetik buah tomat cherry. Itu ya, tomat cherry pertamanya dari bercocok tanam di Dungeon Tower. Dan what? Cuma memetik tomat dapat poin XP, gampang banget dah. Kemudian tomat cherry-nya mengeluarkan status yaitu tomat cherry tower. Sangat enak dan sangat bergizi, meningkatkan 0,1 MP selama 10 menit dan membakar 10 gram lemak, dan itu ya dapat memberikan energi tambahan. Walah, statusnya tidak begitu hebat, tapi ada membakar lemak 10 gram. Kalau dimakan 10 buah bisa 1 kilogram. Itu walah bisa membakar 1 kilogram lemak. Kayaknya cocok ini buat cewek-cewek yang suka diet. Melihat itu, Sejun pun itu yang memetik beberapa tomat cherry dan ia naik level sampai level 4. Wadidaw, gampang banget dah naik levelnya. Cuma memetik tomat doang. Ya karena penasaran, Sejun pun mau memakan 1 tomat. Akan tetapi ia malah dipelototi para kelinci. Sepertinya mereka juga mau tomatnya. Dan ya, oke, langsung saja mukbang bareng tomat cherry-nya. Itadakimasu. Dan wanjrit, enak banget, kayak tidur di malam hari. Kemudian ada kembang api yang menyala di atas langit. Wadidaw, penggambarannya sungguh luar biasa, sungguh rasanya sangat enak. Wanjrit, gua juga pengen nyoba cuk. Ya, Sejun pun sampai nangis makan tomat cherry-nya, dan Pak Sutri Kelinci bingung kenapa Sejun malah nangis. Ya nggak tahu dah, masalah manusia kali ya. Dan ya, para kelinci pun mengambil beberapa tomat cherry. Mereka simpan di bawah tumpukan batu.
yang kemudian mereka tutup dengan daun bawang. Ya, karena sudah malam, Sejun pun mau tidur di kasur daun bawangnya. Wanjrit, sekarang daun bawangnya sudah jadi kasur, jadi selimut juga, wadidaw. Dan ya, Sejun pun tidur dengan balutan daun bawang. Tapi ketika tidur, quest muncul, berikan 100 tomat cherry kepada pengelola tower. Hadiah skill bertani, menolak menjadi modar. Ya, tapi Sejun tidak melihatnya karena Sejun sudah tidur dan dong, suaranya keras banget, mengagetkan Sejun yang sedang tidur. Ia jadi bangun tuh. Wanjrit, ini si pengelola gak ada akhlak dah, mau tidur juga diganggu. Oke, ini tomatnya, biarkan saya istirahat cuk, jangan ganggu lagi ya ini tomatnya, ucap Sejun sambil memberi 100 tomat cherry. Kemudian ia membuka hadiah skill, berharap skill kali ini OP gitu ya. Tapi ia mendapatkan skill harvest, yaitu memanen tanaman atau buah secara optimal walaupun belum matang. Ya elah, skill memanen ini skill ampas banget dah. Sejun benar-benar kecewa dengan skill ini. Ya, istirahat dan ya, Shin pun berpindah ke esokan harinya. Hari ini Sejun kembali memanen tomat, hasilnya lumayan banyak dan ternyata skill harvestnya lumayan bekerja, soalnya ia dapat mematangkan tomat kuning menjadi matang sempurna. Lumayan, ini lebih bagus daripada itu ya, daripada perkiraan Sejun kemarin. Dan dwing, notifikasi muncul, si pengelola tower minta 200 tomat cherry. Nggak ada hadiahnya, tapi kalau nolak bisa modar. Kemudian setelah diberikan 200 tomat cherry, muncul lagi questnya, berikan 250 tomat cherry. Hadiah skill bertani, menolak bisa modar. Ya, Sejun pun yang sedang makan ikan bakar jadi terganggu. Lagian kenapa dah angkanya jadi bertambah? Dan ya, Sejun pun protes, dia tidak mau memberikan 250 tomat cherry-nya. Dan tahu-tahu angkanya jadi bertambah 500 tomat cherry. Berikan 500 tomat cherry kepada pengelola menara Dungeon Tower. Wanjrit, apa Anda? Kenapa jadi 500? Ini mah namanya perampokan. Wadidaw. Tidak, bodoh amat. Kali ini tidak. Silahkan kill saya saja. Saya tidak mau menjadi budak Anda. Saya sudah tidak mau, ucap Sejun menolak misi. Dan ya, apakah Sejun akan di-kill sama pengelola tower? Kita tidak tahu karena bersambung. Oke kawan-kawan semua, terima kasih ya sudah menonton saya Wibu. Oke, kalau ada Wibu silahkan subscribe ya. Kalau ada bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, salam cus.